Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semua sehat ya? Sudah sarapan belum? Sarapan apa ini? Nasi goreng. Mantap pecel. Baik, hari ini semuanya insyaallah dalam keadaan sehat, wajahnya kelihatan ceria. Senyumnya ini ya, membuat yang melihat itu kelopak-kelopak gitu ya. Kita lanjut pada hari ini, materi kita yaitu mata kuliah ilmu pendidikan Islam. Dan kemarin saya sudah menyampaikan bagaimana kondisi global, termasuk bagaimana kondisi umat Islam yang tentu tidak baik-baik saja. Dan contoh kasusnya sekarang ini Palestina kemarin itu mengawali untuk menyerang, tetapi bukannya dia yang mengawali, karena setiap harinya itu mereka melawan Israel yang selalu berusaha mencaplok setiap hari itu tanah mereka. Jadi tentu mereka dalam konteks melawan, kayak kita melawan penjajah dulu. Israel dalam posisi seperti itu, dan umat Islam di Palestina itu ya tidak hanya umat Islam sebetulnya di sana. Ada Nasrani juga, ada Yahudi juga, tapi kebanyakan umat Islam. Nah, kita sekarang belum bisa melakukan apapun. Karena apa? Karena kita memang tidak punya power, tidak punya kekuatan. Kita ini nggak diperhitungkan sama sekali oleh oleh dunia, oleh kelompok adidaya. Negara-negara yang berkuasa, negara-negara yang adidaya itu kan negara-negara yang kebetulan bukan mayoritas Muslim, dan mereka bisa mencapai kedikdayaan itu karena faktor apa? Faktornya adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Karena itu kita sekarang harus menyadari kelemahan umat Islam itu. Kelemahannya adalah tidak memiliki penguasaan ilmu pengetahuan teknologi tercanggih, terkini, termutakhir. Semuanya kita mengikut, membebet dari produksi ilmu pengetahuan dan teknologi dari negara-negara barat, negara-negara seperti Amerika, Inggris, Prancis, Jerman. Nah, sekarang posisi kita harus mengejar, karena ketertinggalannya itu jauh banget. Tapi kok kayaknya sampai gitu, kok gak ada kelihatan untuk mengejarnya. Ini kira-kira kamu kelihatan sedang berupaya mengejar ketertinggalan itu enggak? Kok kayaknya enggak? Kayaknya hidup ini udah enak kok Pak. Iya sih, kayaknya kita di sini itu no problem. Tapi sebetulnya kita itu nanti juga akan kena dampaknya. Jadi kalau kemudian kita sekarang belum terdampak secara serius, ya sebetulnya kita aja yang belum tahu. Sebetulnya dampaknya banyak. Nah, karena itu tata kembali pendidikan kita, tata kembali sistem yang kita bangun untuk membentuk kualitas peserta didik kita, apakah karakternya, apakah intelektualitasnya. Ini harus kamu tahu mana yang tidak benar, mana yang salah, mana yang tidak tepat dari sistem pendidikan yang berjalan di negara kita dan di negara-negara yang mayoritas sebenarnya Muslim. Coba nanti lihat, amati, cermati, kira-kira mana saja atau apa saja yang menjadi penyebab tertinggalnya umat Islam dalam kemajuan.
Nah, ini yang kemudian patut kita jadikan PR bersama dan kita harus mengejar ketertinggalan itu. Dan kalau bisa nanti melampaui. Coba bayangkan, mereka itu aja yang kita kejar itu lari. Nah, kok kita kelihatannya hanya jalan santai gitu. Kelihatannya kok kayak gitu. Nah, buktikan secara serius. Contoh, kamu mengejar kompetensi itu salah satu contohnya ketika diberi penugasan. Kok kamu berupaya maksimal, itu tandanya kamu lari. Tapi kalau kamu tenang-tenang saja, terus kemudian menunggu nanti dapat penjelasan. Sekarang nggak boleh menunggu, harus mencari. Banyak kan ini contoh-contoh di YouTube, ya pokoknya banyak. Jadi kamu sekarang dengan kecanggihan teknologi itu sebenarnya sangat terbantu dan nggak boleh menggantungkan diri kepada siapapun, termasuk dosen. Oke, sekarang kita mulai masuk ke materi. Nah, tapi nanti saya akan jelaskan secara lebih detail bagaimana kompleksitas pendidikan khususnya di Indonesia. Kita sekarang bicara tentang pengertiannya dulu. Bukankah kita sudah sering mengatakan istilah pendidikan, atau kita sudah sering mendengar istilah pendidikan? Nah, jadi kamu sudah membayangkan ya, kira-kira pendidikan itu apa sih sebetulnya? Sudah ya? Kamu tahu apa itu pendidikan? 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 Jadi kamu selama ini tuh mengenyam pendidikan tapi gak ngerti apa itu pendidikan. Kamu mengenyam pendidikan itu sejak kapan sih? Sejak TK, sejak PAUD, ini lebih awal dengan ini. Kamu nggak ikut PAUD ya? Semoga yang nggak ngerti ini ikut PAUD dulu. TK, PAUD, terus sejak dini itu maksudnya sejak kapan? Pas alit itu maksudnya umur berapa? Sejak kapan? Sejak masih di timah. Kok bisa tahu kalau itu ada pendidikannya? Karena itu adalah madrasah pertama. Apa bahasa Arab ya? Al-Um Madrasatul Ula. Oke, betul. Terus gimana ibu atau ayah mendidik ketika sejak dalam timangan, sejak ditimang itu? Gimana mendidiknya? Dapat ijazah nggak pada saat itu? Gimana lah? Bukan karakter. Gimana karakter itu? Kok bisa dibentuk pada saat itu? Ada kegiatan sehari-hari, kegiatan sehari-hari, mengingat itu ya sudah diajarin gitu ya. Oke, benar ya. Jadi pendidikan itu sejak masih ditimang. Umur berapa sih kamu ditimang itu? Umur 0 ya. Sejak 0 kan udah mulai ditimang tuh. Nah, terus di situ sudah mulai ada proses pendidikan. Bentuk pendidikannya seperti apa? Bentuk pendidikan yang dirasakan atau yang diterima oleh seorang anak itu gimana sih? Ya, pendidikannya seperti apa? Terus yang berkembang apa? Ya? Keteladanan. Gimana itu? Oh gitu ya, sudah terekam. Kamu kok tahu kalau anak udah terekam gitu? Iya, karena kalau yang besar di rumah itu tidak minta dulu. Yang kecil ikut contoh. Oh iya, oke. Mungkin ada yang beranggapan demikian. Tapi secara saintifik itu terbukti atau enggak, itu yang harus kamu ketahui. Benar gak itu? Jangan-jangan itu hanya asumsi. Ngerti asumsi ya? Bukan saja, tapi tanpa ada bukti konkret, bukti nyata, bukti empiris.
Kalau nggak ada bukti empiris, nah itu dianggap kurang ilmiah atau kurang saintifik. Karena itu kamu boleh mengkajinya secara saintifik. Hal-hal yang masih dugaan-dugaan itu ya, yang masih dugaan-dugaan itu ya perlu dilakukan riset sehingga apa yang kita duga, apa yang kita anggap rasional itu terjadi, itu benar-benar terjadi dalam dunia empiris. Itu namanya ilmiah ya. Oke. Bahkan ada yang punya anggapan pendidikan itu sudah bisa dimulai sejak dalam kandungan. Ada yang beranggapan demikian. Dan boleh jadi itu ada bukti-bukti pendukung berupa misalkan reaksi yang reaksi yang dilakukan oleh anak yang masih dalam kandungan ketika mendapatkan stimulus atau rangsangan, apakah misalkan musik atau misalkan bacaan Al-Quran murattal misalnya. Nah, atau mungkin sentuhan. Nah, kadang-kadang ketika bayi dalam kandungan disentuh, ya sentuhannya melalui perut ibunya maksudnya. Nah, itu kan kadang-kadang ada respon. Kadang kalau kita lihat misalnya orang ibu minta bapaknya itu megang perutnya yang besar kayak saya nih, yang sedang kayak saya ini besar. Tuh ternyata kemudian si anak yang dalam kandungan itu katanya nendang, ya gitu ya. Kamu dulu suka nendang ya. Oke, jadi itu contohnya. Contoh bahwasanya ketika sudah ada respon dari stimulus yang diberikan dari luar dirinya, maka itu dianggap sudah bisa dilakukan proses pendidikan. Tapi apa yang berkembang, nah itu barangkali yang nanti harus kita kaji lebih jauh. Apakah betul karakter tadi itu yang berkembang? Apakah apakah sensori motoriknya, jadi kemampuan sensor motoriknya itu apakah kemudian bisa mengalami perkembangan, kemudian ketika diberi rangsangan awalnya seorang anak mungkin nggak bisa melihat ya, atau nggak yang berfungsi apa anak ketika lahir, pendengaran sudah tapi penglihatan belum. Nah, karena pendengaran sudah bisa merespon, sudah bisa menangkap apa suara yang ada di luar dirinya itu, maka kemudian si anak itu bisa mendapatkan stimulus berupa suara. Karena itu suara sudah diperdengarkan bahkan sejak dalam kandungan, dan bahkan ketika lahir itu anak kemudian disunahkan untuk diazani. Nah, gitu ya. Oke. Nah, kita bicara tentang pendidikan lagi secara formal. Misalnya kita tahu pendidikan itu juga dilaksanakan di lembaga pendidikan formal. Seperti apa? Sekolah, madrasah. TK juga sudah masuk formal ya? Kalau PAUD sudah masuk formal atau belum? Belum ya? Dulu TK itu belum masuk formal, jadi persiapan aja untuk menuju ke formal. Tapi sekarang TK ya? Kalau sekarang TK sudah formal, tapi PAUD masih belum dianggap formal. Persiapan menuju TK gitu. Nah, sekarang kita cermati kira-kira guru-guru di sekolah apakah madrasah aliyah, atau SMA, atau SMK, MTS, SMP itu aktivitasnya apa sih kok kemudian dianggap mereka itu melakukan kegiatan pendidikan? Coba kamu cermati. Apa aktivitas guru? Terus apa yang berkembang pada diri peserta didik? Ada yang tahu? Apa aktivitas guru? Mengajar. Aktivitas guru itu satu mengajar. Terus yang berkembang apa pada diri peserta didik itu? Ilmu pengetahuannya bertambah.
itu dampaknya apa? Apa dampak dari bertambahnya ilmu pengetahuan? Cara berpikir yang lebih baik, berarti peningkatan kemampuan intelektualnya, gitu ya. Jadi intelektualitasnya yang berkembang, gitu. Jadi intelektualnya berkembang, kemampuan berpikirnya berkembang. Jadi dia akhirnya bisa menyelesaikan banyak masalah, minimal menjawab soal-soal itu, menyelesaikan masalah, kan ya. Ngerti bahwasanya ini benar, ini salah, ini nggak baik, ini baik, ini yang tepat dan yang tidak tepat. Nah itu ngerti, dan dia akhirnya bisa menjalankan melaksanakan perilaku-perilaku yang tepat, yang baik, yang memang seharusnya dilakukan dan yang bermanfaat untuk dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Oke, jadi ternyata salah satu aktivitas guru itu mengajar, menyampaikan ilmu pengetahuan, gitu ya. Dan ketika guru menyampaikan ilmu pengetahuan, maka ada proses yang meningkat, ada perkembangan, gitu ya. Ada perkembangan. Kamu kalau nggak ada perkembangan mengikuti kegiatan kuliah seperti ini ya, berarti percuma kan begitu. Nah, jadi sebetulnya kita harus cermat, apa sih yang berubah, apa sih yang berkembang pada diri peserta didik manakala kita menyelenggarakan suatu aktivitas kegiatan seperti mengajar. Nah, ternyata ketika mengajar itu bertambahnya ilmu pengetahuan, dan bertambahnya ilmu pengetahuan itu menyebabkan kemampuan intelektualnya, kemampuan berpikirnya, kemampuan memecahkan masalah dari anak tersebut mengalami peningkatan. Nah, begitu ya. Berikutnya, apa memang hanya itu? Nah, coba, apa memang hanya mengajar yang dilakukan oleh guru? Gimana? Memberi nasihat. Memberi nasihat itu maksudnya seperti apa? Memberi nasihat. Terus maunya kalau dikasih nasihat itu yang berkembang apa? Yang berubah apa? Perilaku. Perilaku maksudnya perilaku itu yang seperti apa? Perilakunya berubah, gitu ya. Gimana? Berubahnya seperti apa? Perilakunya berubah pada yang lebih baik lagi. Perilaku yang berubah menjadi lebih baik lagi itu seperti apa? Menjadi disiplin. Salah satunya perilaku disiplin berubah. Yang awalnya kurang disiplin menjadi disiplin. Terus apa lagi? Apa lagi? Jujur. Awalnya nggak jujur atau kurang jujur. Awalnya nggak jujur, ini sering melakukan kecurangan-kecurangan. Terus diberi nasihat tadi ya, beri nasihat, kamu curang ya, kamu harus jadi orang baik, jadi orang jujur, gitu ya. Gitu ya, kalau dikasih nasihat gitu ya. Oke, jadi akhirnya ada perubahan sikap jujurnya berubah. Yang awalnya sikap jujurnya rendah, sekarang meningkat lebih tinggi. Apalagi memperbaiki attitude sikap. Gimana sikapnya? Sikapnya itu kalau waktu sikapnya enggak bagus itu apa sih? Kalau guru berani melawan, terus kayak dikasih arahan, terus jadi tahu terus gimana nanti sama guru itu. Oh gitu. Jadi suka melawan gitu ya. Kalau awalnya suka melawan, terus diberi nasihat itu artinya bisa berubah gitu ya. Tidak lagi suka melawan. Oke, itu adalah contoh-contoh perubahan yang terjadi oleh kegiatan yang namanya memberi nasihat. Guru sering memberi nasihat. Pada saat
apa sih kalau memberi nasihat itu? Kapan kalau memberi nasihat? Saat berhutang. Saat berhutang. Ya, maksudnya saat dibutuhkan itu kapan? Kami itu mendapatkan nasihat itu kapan? Oh, ketika siswa melakukan kesalahan ya. Ya biasanya begitu ya. Memang kalau ada siswa yang misalnya melakukan misalkan pelanggaran tata tertib, nah itu mereka biasanya dipanggil terus diberi nasihat. Tapi ada nggak yang misalnya tanpa nunggu ada masalah gitu, terus lebih proaktif lebih dulu gitu? Oke, intinya di sini ada perkembangan dari sisi karakter kepribadiannya. Jadi pribadi peserta didik itu mengalami perubahan yang awalnya kurang baik menjadi lebih baik. Nah, pribadinya lebih matang, lebih pede. Waktu SMA itu karena nggak pernah ada kesempatan untuk bicara, itu PD-nya nggak ada. Sekarang di kampus, karena kesempatannya diberikan seluas-luasnya untuk tampil berbicara, untuk menyampaikan gagasan pendapat, akhirnya terlatih untuk menyampaikan gagasan pendapat dan PD-nya mengalami peningkatan. Nah itu PD, kepercayaan diri itu bagian dari karakter, kejujuran bagian dari karakter, kedisiplinan bagian dari karakter. Terus apa lagi? Banyak. Attitude, sikap aja ya. Wajah itu menunjukkan sikap. Wajah yang loyo, wajah yang kurang antusias ketika ada proses pembelajaran ini, itu sebenarnya kurang menunjukkan karakter yang positif. Nah maka usahakan ketika ada dosen masuk itu, usahakan wajah kalian itu berbinar-binar gitu. Itu untuk menunjukkan antusiasme kamu, untuk menunjukkan semangat kamu belajar, bahwasanya kamu sangat respect dengan ilmu yang akan kita pelajari bersama. Itu adalah salah satu contoh attitude ya, attitude sikap, attitude dalam belajar, attitude dalam belajar. Hadir sebelum dosennya datang, nah, misalnya begitu. Kami tentunya dari ini hanya contoh. Terus kemudian apalagi banyak tanggung jawab, betul, tanggung jawab. Gimana tanggung jawab itu? Kalau ketika menjadi siswa, menjadi mahasiswa itu tanggung jawab itu seperti apa? Ya, tanggung jawab terhadap dirinya, minimal terhadap dirinya nggak boleh dibiarkan tidak berkembang, dirinya tidak boleh dibiarkan jatuh, dirinya harus kuat, dirinya harus dibentuk supaya menjadi pribadi-pribadi yang tangguh, ulet. Jadi tugasnya bagaimanapun itu nggak akan menjatuhkan dirinya, nggak akan menggoyahkan imannya. Nah itu adalah contoh-contoh seseorang yang bertanggung jawab minimal terhadap dirinya gitu. Tapi juga ada tanggung jawab terhadap teman kelas. Oke. Apalagi yang dilakukan oleh guru dan apa yang mengalami perubahan atau peningkatan pada diri peserta didik? Kedewasaan. Oke, masih bagian dari karakter. Menjadi lebih dewasa itu menjadi seperti apa sih? Menjadi lebih dewasa itu seperti apa? Menjadi lebih cool gitu ya. Lebih apalagi dewasa, mandiri, khususnya mandiri. Mandiri itu seperti ya berkepribadian, pribadi, semuanya ya punya mobil pribadi, punya rumah pribadi. Tidak begitu, tapi maksudnya punya kepribadian yang baik.
praktek. Nah itu berarti yang diperoleh itu apa? Skill atau keterampilan. Jadi yang diperoleh itu keterampilan atau skill. Tapi yang dilakukan guru apa? Nah, yang dilakukan guru adalah melatih, atau memberi pelatihan. Memberi pelatihan. Pelatihan sama pengajaran beda kan? Kalau pengajaran itu identik dengan transfer of knowledge, tapi kalau pelatihan apa? Kalau pelatihan itu cenderung memberikan pengalaman praktek langsung. Misalnya kalau otomotif ya praktek merakit mesin otomotifnya misalnya. Jadi di situ ada keterampilannya. Jadi pendidikan itu ternyata yang dikembangkan tidak hanya aspek intelektual, tetapi juga aspek keterampilan. Keterampilan itu identik dengan penggunaan gerak otot ya. Jadi kita dilatih otot kita itu bergerak mengikuti kebutuhan dari skill yang dirancang tadi. Skill memperbaiki mesin otomotif. Ada lagi contohnya adalah skill mengetik. Kamu mengerti mengetik 10 jari? Pernah mengetik 10 jari? Kalau kamu mengetik pakai berapa jari? Gak pernah mengetik? Ngetik di laptop? Hah? Oh, tapi pernah latihan 10 jari? Oh, gak pernah latih 10 jari. Terus kamu berapa jari yang bisa kamu gunakan? 4 ya? 4 itu jari telunjuk 2 sama jari apa? Atau hanya 1 jari kayak gini? 10 jari itu, penggunaan 10 jari itu untuk keterampilan. Bagaimana kemudian ya gerakan jari-jari kita itu bisa melakukan gerakan mengetik, memfungsikan semua jari itu sehingga kecepatannya tinggi dibanding dengan yang hanya menggunakan 2 jari atau 4 jari gitu ya. Nah itu dulu ada latihannya, nggak tahu sekarang nggak banyak. Dulu sebelum ada rekaman video atau apa gitu, di negara-negara maju seperti Amerika, ngerti ya, pengadilan itu semua pembicaraan itu diketik. Jadi ada yang mengetik gitu ya, ada orang yang mengetik pakai 10 jari itu. Dan dulu mesin ketiknya seperti apa? Kamu tahu? Kayak berita ya? Masih ada yang tahu? Atau ada yang nggak tahu? Saya dulu pernah punya waktu masih masuk itu. Jadi kalau ngetik ya pakai mesin ketik itu. Jadi kalau udah terlatih itu semua pembicaraan bagaimana cepatnya itu bisa diikuti. Nah, terus yang terakhir itu ketika orang yang sudah ahli mengetik itu ya itu diganti tidak mesin ketiknya diganti dengan komputer. CP-nya di bawah, yang atas di meja itu adalah layar monitor. Artinya gimana? Ya karena biasanya kan ketika mengetik pakai mesin ketik itu kadang-kadang lupa kalau di atas itu monitor. Jadi ketik monitornya Nah, jadi itu ada contoh keterampilan. Jadi keterampilan itu kemampuan menggerakkan otot tubuh kita ya untuk kemudian melakukan gerakan-gerakan yang spesifik sekali dan kadang-kadang tidak semua orang bisa. Kenapa sih tidak semua orang bisa menggiring bola secanggih Messi, Cristiano Ronaldo? Atau di basket itu juga ada Michael Jordan atau siapa gitu yang. Nah, itu karena kemampuan untuk menggerakkan ototnya sedemikian rupa sehingga canggih gitu dalam mengolah bola dan sebagainya. Nah, itu mereka
Jadi bagaimana menggerakkan tubuhnya itu secanggih mungkin mengikuti kebutuhan yang diharapkan itu. Oke. Karena itu kemudian kita bisa mendapati ternyata aktivitas di lembaga pendidikan itu ada berbagai macam. Ada yang mengajar, ada yang memberi nasihat, ada yang melatih, memberi pelatihan, dan aspek-aspek yang berkembang diantaranya adalah aspek intelektual, aspek karakter, perilaku atau kepribadian, terus juga aspek keterampilan atau skill. Jadi pendidikan itu sebenarnya ya ditujukan untuk membentuk intelektual peserta didik, membentuk karakter, membentuk keterampilan. Jadi kalau kemudian didefinisikan, apa sih? Kalau disimpulkan, apa sih intinya pendidikan itu apa sih? Bimbingan. Nah, misalnya bimbingan. Semua ini kan bimbingan. Bimbingan kenapa? Bimbingan agar peserta didik berkembang potensinya, intelektualitas, karakter atau kepribadian, dan keterampilannya. Kalau mau disingkat, ya bimbingan agar peserta didik berkembang aspek jasmani maupun rohaninya. Ada juga yang kemudian cukup dengan kedewasaannya. Ya, ini adalah arti pendidikan yang bisa kita buat berdasarkan realitas objektif kegiatan pendidikan di sekolah itu seperti yang tadi kita diskusikan. Tuntunan, jadi guru-guru itu melakukan tuntunan, bimbingan dalam rangka apa? Dalam rangka agar peserta didik meningkat intelektualitasnya, karakternya, ataupun keterampilan. Jadi tidak selalu yang menjadi sasaran dari peserta didik itu tidak selalu aspek kecerdasannya. Karena yang dibutuhkan dalam kehidupan ini tidak cukup banyak kecerdasan. Cerdas tapi nggak baik, merusak, menjadi masalah dalam kehidupan. Karena itu pendidikan karakter menjadi penting, pendidikan akhlak menjadi sangat penting. Karena apa? Karena semua hal tadi itu jika ternyata dikuasai peserta tapi minus akhlak, minus karakter, itu akan menjadi masalah bagi kehidupan kita. Karena itu ya nanti harus kita gali lebih jauh bagaimana mengefektifkan pendidikan akhlak, pendidikan karakter dan sebagainya. Dan itu tidak hanya dengan memberi nasihat. Kamu tahu nggak kegiatan lain yang kiranya membentuk sikap, membentuk perilaku baik dari peserta didik kita? Apa sih yang dilakukan oleh sekolah atau oleh guru? Kamu biasanya pagi-pagi kalau ke sekolah itu di sekolah awal sebelum kamu masuk itu ngapain? Apel. Kenapa dilakukan apel? Melatih kedisiplinan. Terus apa lagi? Di situ juga ada beberapa guru atau kepala sekolah yang memberikan nasihat ke siswa-siswa. Ya itu nasihat berarti ya. Selain itu apa? Bersalaman dengan guru itu maksudnya apa? Biasa. Jadi kita memberikan kegiatan pembiasaan. Jadi ada kegiatan di sekolah itu yang tidak hanya mengajar, tapi memberikan kegiatan pembiasaan. Pembiasaan apa? Pembiasaan berhormat.